Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Rehan Elriza dan teman kelompok saya Kulfiana. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang masalah dan hipotesis penelitian. Next. Identifikasi masalah. Masalah penelitian merupakan suatu kondisi di mana seseorang menemukan ketidaknyamanan, keraguan, kebingungan, kesulitan, ketidakteraturan, kegaulan, ketidaksesuaian antara yang diharapkan preskriptif dengan yang terjadi deskriptif dan sebagainya yang harus dipecahkan. Pentingnya identifikasi masalah dengan jelas. Yang pertama, memfokuskan penelitian, meningkatkan validitas, kemudian meningkatkan efisiensi, yang terakhir meningkatkan kredibilitas. Adapun cara untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan adalah: satu, melakukan tinjauan pustaka; yang kedua, melakukan observasi; yang ketiga, berdiskusi dengan pakar; dan terakhir, mempertimbangkan minat dan sumber daya. Next. Kemudian, perumusan masalah penelitian. Ada 4 langkah-langkah yang terlibat dalam perumusan masalah penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mempersempit topik yang akan diteliti. Yang ketiga, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat, menyatakan rumusan dan masalah dalam kalimat pernyataan. Kemudian, cara mengidentifikasi variabel-variabel utama. Yang pertama, menentukan masalah utamanya. Masalah utama ini nantinya akan menjadi variabel Y yang merupakan variabel terikat dan inti dari penelitian yang akan kamu lakukan. Contohnya, minat belajar siswa. Yang kedua, temukan faktor permasalahan yang akan menjadi variabel X atau variabel bebasnya. Nah, umumnya dalam sebuah penelitian ada 2 buah variabel, yaitu X dan Y. Seperti contoh judul sebelumnya, yaitu dampak ekstrakurikuler X terhadap minat belajar siswa Y SMA Negeri 1 Bandung. Yang ketiga, segmen teori penelitian. Dari variabel yang sudah kamu tentukan, sebaiknya segmen teori penelitian yang bisa menjadi pendukung keduanya. Biasanya teori-teori ini bisa diambil dari jurnal, skripsi, maupun penelitian-penelitian sebelumnya. Next. Yang keempat, perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah penelitian, mengidentifikasi variabel-variabel utama. Yang keempat, siapkan kebutuhan penelitian. Terakhir, siapkan juga kebutuhan untuk melakukan penelitian seperti rencana, dana, dokumen, lokasi, dan lain-lain. Tujuannya agar kamu bisa tahu apakah penelitian tersebut mungkin untuk dilakukan atau tidak. Kemudian membatasi dan merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti tergantung pada: yang pertama, ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada tidaknya teori yang relevan dengan itu. Yang kedua, ada tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. Yang kedua, manageability, yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup pengusahaan metode yang diperlukan. Next. Kemudian, tujuan penelitian dan hipotesis. Perbedaan. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang dicapai dari penelitian yang dilakukan. Kedua, hipotesis penelitian merupakan suatu pernyataan sementara atau dugaan jawaban yang paling mungkin walaupun harus dibuktikan dengan penelitian. Kemudian ada teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, singkat dan spesifik. Yang kedua, diarahkan untuk menyusun permasalahan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, fungsi hipotesis. Kegunaannya untuk membantu peneliti agar proses penelitian lebih terarah dan mencapai hasil penelitiannya. Next. Karakteristik hipotesis yang baik. Hipotesis adalah jawaban sementara atas pernyataan penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang baik dan harus spesifik. Struktur dapat diuji, relevan, dan terbatas. Saat menulis hipotesis, gunakan kalimat deklaratif yang menyatakan hubungan antara variabel dependen, variabel independen. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari jargon dan istilah teknis yang rumit. Yang ketiga, hindari pembuat hipotesis yang terlalu umum dan terlalu spesifik. Pastikan hipotesis Anda diuji dengan metode penelitian yang tepat dan memiliki variabel yang jelas dan terukur. Next. Strategi mengembangkan hipotesis. Yang pertama, tujuan literatur. Lakukan riset menyeluruh terhadap literatur terkait topik penelitian. Kemudian cari tahu teori penelitian terlebih dahulu dan kesenjangan pengetahuan yang ada. Kemudian gunakan sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan situs web akademis. Yang kedua, identifikasi pertanyaan penelitian.
Rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Kemudian pertanyaan penelitian harus dapat dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Buat pernyataan yang mengemukakan hubungan antara variabel penelitian. Kemudian hipotesis harus dapat diuji dan dibuktikan atau dibantah. Gunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Next. Asumsi merupakan pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti, berfungsi sebagai dasar untuk membangun hipotesis. Contohnya terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Prediksi pernyataan meramalkan hasil penelitian berdasarkan pada asumsi yang hipotesis yang dirumuskan. Contoh, siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Next. Uji logika. Periksa apakah hipotesis logis dan konsisten dengan teori pengetahuan yang ada. Pastikan hipotesis dapat diuji dan dibuktikan atau dibantah. Yang kedua, uji empiris. Lakukan penelitian pendahuluan untuk menguji hipotesis secara kecil-kecilan. Hasil penelitian pendahuluan dapat digunakan untuk merevisi hipotesis sebelum penelitian utama dilakukan. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli. Mintalah masukan dari pakar atau peneliti lain di bidang terkait. Ahli dapat membantu menyempurnakan hipotesis dan penelitian. Next. Implikasi penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang diasumsikan terhadap masalah penelitian yang diidentifikasi. Oleh karena itu, hipotesis harus selaras dengan tujuan penelitian dan masalah yang diinvestigasi. Hipotesis harusnya memberikan gambaran tentang bagaimana tujuan tersebut akan tercapai atau dicapai dan menawarkan jawaban atau solusi yang mungkin terhadap masalah tersebut. Implikasi penelitian adalah konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dari hasil penelitian tersebut. Jika terbukti benar, implikasinya bisa mencakup dukungan terhadap teori yang ada, pengembangan atau perubahan praktik atau kebijakan, ataupun juga pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan. Jika hipotesis terbukti salah, implikasinya bisa mencakup perluasan atau penyesuaian teori yang ada, perubahan dalam pendekatan metodologis atau penemuan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya. Kesimpulannya harus merefleksikan apakah hipotesis terbukti benar atau salah, serta implikasi dari penelitian tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat berdasarkan temuan penelitian, baik untuk mengkonfirmasi atau meneliti lebih lanjut aspek yang relevan dari hipotesis yang diuji maupun mengeksplorasi pertanyaan baru yang muncul dan dari hasil penelitian. Saran praktis juga diberikan terutama jika penelitian memiliki implikasi langsung bagi praktik atau kebijakan. Next. Studi kasus dan contoh hipotesis. Dalam penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial remaja di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Nila Zaimato Septiana, hipotesis digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan media sosial pengaruh terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial remaja selama pandemi COVID-19. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengetahuan dan literatur terkait yang ada. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari 257 responden yang berusia sekitar 12 hingga 19 tahun untuk menguji hipotesis ini. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory. Analisis data dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial remaja di masa pandemi COVID-19, sehingga hipotesis diterima. Next. Kemudian adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.